Loh pemirsa, kita lihat nih, bambunya memang banyak sekali. Dari sana terlihat ada bukit. Ya itu bukit juga termasuk lereng Telomoyo ya. Jadi itu bagian dari lereng Telomoyo. Dan ternyata tangganya juga cukup tinggi nih. Air terjunnya sudah kelihatan pemirsa. Mau masuk ke bawah air terjun. Kita lihat pemirsa. Apa kabar pemirsa? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pemirsa, saat ini kami berada di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang daerah ini memiliki panorama indah pegunungan. Pegunungan tempo dulu yaitu Telomoyo, dan juga ada pegunungan Andong. Namun di sini kami akan menunjukkan lokasi yang penuh kenangan tempo dulu, yaitu lokasi yang sangat indah, memiliki panorama indah lereng Gunung Telomoyo yang terkenal sejuk, damai, dan memiliki kenangan masa lalu yang bisa kita tunjukkan saat ini. Area Sekar Langit. Sekar Langit. Nah, dilihat kita sudah mulai ke area Sekar Langit nih pemirsa. Sekar Langit ini adalah berupa tempat indah air terjun, yang mana tempat ini juga penuh kenangan masa lalu, yang ceritanya juga ada kenangan-kenangan pada zaman kolonial Belanda saat itu. Kita sudah sampai di area parkir. Jadi kalau Sekar Langit nih, kalau tidak salah yaitu di lereng Telomoyo di bagian sebelah barat. Nah pemirsa, saat ini saya tepat di pintu masuk area Sekar Langit. Sebuah pemandangan air terjun yang indah. Tidak hanya itu, Sekar Langit memiliki kenangan masa lalu, baik itu zaman kolonial ataupun legenda-legenda yang kental sekali sebagai cerita rakyat Jawa Tengah. Legenda Joko Tarub yang dulunya seorang pemuda desa, kemudian dia melihat beberapa wanita cantik mandi di sebuah air terjun itu. Nah, pada saat itu pemuda itu mengambil salah satu pakaian dari bidadari-bidadari yang berada di situ. Salah satu bidadari yang bernama Nawang Wulan akhirnya tidak bisa kembali ke kayangan. Cerita legenda itu sangat kental sekali, diceritakan oleh nenek moyang zaman dahulu. Nah, sekarang kita akan buktikan di mana letak air terjun dan pemandian para bidadari saat itu. Nah, di sini melewati pemandangan yang cukup indah dan terkesan sangat tua sekali di sini, yaitu kanan kiri kita ada tanaman bambu. Tanaman bambu ini adalah masih dirawat ya.
kita lihat tidak ditebangi kayaknya, jadi benar-benar dilestarikan, benar-benar dijaga kondisinya sehingga saat menuju ke lokasi air terjun Telaga Sekar Langit ya. Sekar Langit di sini benar-benar harus melewati pemandangan yang memanjakan mata ya. Ini kita lihat pohon bambu-bambu ini kan sekarang jarang kita lihat ya. Jadi pohon bambu namanya bambu bambu petong ya. Bambu petong ini bambu yang besar-besar, dan saya lihat di sini tua-tua semua tapi nggak ditebangi, memang dilestarikan oleh desa ya, desa setempat. Jadi untuk bisa membawa suasana yang sejuk, damai untuk masuk ke lokasi Sekar Langit. Jadi konon ceritanya tidak hanya kisah-kisah legenda, kisah-kisah nyata pun bahwa dulu Sekar Langit atau area ini pernah dijadikan markas peristirahatan para tentara kolonial saat menyerang area Magelang. Jadi cerita ini juga kita peroleh dari narasi-narasi di Google ya. Jadi di area Sekar Langit ini dulunya juga sebagai markas peristirahatan tentara kolonial saat penyerangan ke Magelang. Loh pemirsa, kita lihat nih bambunya memang banyak sekali, dan di sana terlihat ada bukit. Ya itu bukit juga termasuk lereng Telomoyo ya. Jadi itu bagian dari lereng Telomoyo ya. Sangat indah sekali Kabupaten Magelang ini pemirsa. Dan sebentar lagi kita akan melewati sebuah jembatan. Oh, ini bukan jembatan tapi kayak pagar ya. Pagar untuk membatasi lereng atau jurang. Nah ini sudah terdengar air pemirsa, sayup-sayup terdengar air yang deras sungai di Sekar Langit ini. Jadi perjalanan kaki dari pintu masuk tadi mungkin sekitar 10 menit dengan melewati pemandangan-pemandangan alami lereng pegunungan Telomoyo. Kemudian pernah kita dapatkan informasi bahwa area ini pernah dijadikan syuting film pada tahun 1980-an yang dibintangi oleh Lydia Kando ya. Untuk judulnya nanti coba saya cari dulu, saya lupa judul film itu. Jadi di tahun 1980-an pernah jadikan juga syuting film ya. Kalau nggak salah judulnya Gadis Rimba gitu ya. Yohana Gadis Rimba. Apa? Yohana Gadis Rimba. Oh, Yohana Gadis Rimba pemirsa. Judul filmnya Yohana Gadis Rimba, itu letak syutingnya di Sekar Langit ini. Sekar Langit itu artinya kalau Jawa ya berarti sekar itu kembang, langit ya langit. Jadi kembang atau bunga di langit gini, Sekar Langit. Ada pohon nangkanya yang pohon nangka sing buahnya di situ. Lihat di bawah ada juga kebun kopi ternyata pemirsa. Jadi tanaman-tanaman kopi di sini juga banyak sekali. Jadi sengaja kita datang ke sini di hari biasa, bukan hari libur, agar bisa memperlihatkan suasana yang alami dan sepi. Karena kan hari-hari libur banyak pengunjung sehingga kurang begitu kurang begitu nyaman untuk memperlihatkan kepada pemirsa. Nah di sini kita lihat ada tebing ya di sini. Terdapat batu-batuan yang kayak disusun gitu ya. Ini retakan-retakan ini dulunya aslinya disusun apa retakan ya ini ya? Asli ini kelihatan. Asli ya. Asli retakan karena alam. Jadi
Ini unik pemirsa. Dari tebing menuju ke Sekar Langit ini ada beberapa batu yang retak-retak secara alami, terlihat kayak disusun ya, tapi sebenarnya ini asli. Indah sekali sampai atas sana. Jadi kami bukan bermaksud ke sini untuk rekreasi ya pemirsa. Jadi kami ke sini untuk menunjukkan sebuah kisah tempo dulu, bahkan legenda yang sangat terkenal itu, Joko Tarub, pemuda desa yang bisa menikahi bidadari bernama Nawang Wulan. Disinilah legendanya, disinilah letak pemandian para bidadari dalam cerita legenda itu. Semakin kesini, semakin terdengar suara air, ya, suara air yang deras. Ternyata di sini banyak pohon bambu. Ya, di atas aja pohon bambu semua tuh. Di sini juga banyak pohon bambunya. Hah? Itu sudah sungainya sudah dekat. Kita akan naik sekarang, naik dengan melewati tangga ya. Dan ternyata tangganya juga cukup tinggi nih pemirsa. Jadi sini ada pipa ya, ada pipa yang sengaja dipasang oleh warga untuk mengambil air dari bukit dekat air terjun itu. Wah, lumayan melelahkan nih pemirsa. Lumayan melelahkan. Sungainya sudah dekat, lihat dari sini kelihatan sungainya mengalir deras, airnya jernih sekali. Dan di sini terdapat juga pohon kuno nih, pohon zaman dulu, pohon aren. Pohon aren ini kalau dia berbuah itu namanya kolang kaleng ya. Ini kolang kaleng ya. Kalau sering kita lihat, kalau pas Ramadan bulan puasa tuh buat kolak itu, ini pohonnya seperti ini. Dekat juga rumah. Nah. Airnya jernih. Jernih. Semakin mendekat air terjun ternyata semakin menanjak ini. Semakin menanjak dan menggeh-menggeh. Oh, sudah ada tulisan selamat datang tuh pemirsa. Dan seperti janji saya tadi, kami bisa memperlihatkan lokasi Sekar Langit dalam kondisi yang sepi agar pemirsa lebih bisa menikmati ya suasana alam yang asri ini sebagai tempat persinggahan dulunya ya, persinggahan para pasukan kolonial, tapi juga punya cerita legenda, yaitu Joko Tarub, seorang manusia atau pemuda desa yang bisa memperistri bidadari Nawang Wulan. Nah, saat mau memasuki lokasi, kita melewati sebuah jembatan ya. Jembatan ini asik pemirsa. Ya, jembatan yang sambil bisa menikmati air yang sangat jernih dengan bebatuan-bebatuan yang alami sekali.
Ini kalau saya lihat persis di anu ya, kayak Jumoh ya, kayak Jumoh di daerah Solo itu loh, Karanganyar, Jumoh, Jumuk. Jumuk, persis kayak seperti itu ya. Ini pemirsa, beberapa pipa ini sengaja dibuat untuk mengambil air dari sumber mata air di Sekar Langit ini. Nah, sepi sekali kan pemirsa. Jadi kita bisa memperlihatkan ke pemirsa ini kami kesini pas hari Senin ini. Hari Senin tanggal 14 Oktober. Wah, itu air terjunnya sudah kelihatan pemirsa. Ini sebenarnya sangat indah sekali. Ini kalau dikelola kayak Jumoh, Karanganyar, Solo itu akan luar biasa sebenarnya di sini. Air terjunnya sudah kelihatan pemirsa, dan semakin menanjak. Wah, akhirnya sampai sudah kita di air terjun Sekar Langit. Lihat pemirsa, sangat indah sekali. Punya mitos berang Mas. Yang untuk pengobatan. Jadi air terjun Sekar Langit ini juga memiliki mitos. Bagi yang percaya, air ini bisa untuk pengobatan penyakit ya. Jadi secara mitos seperti itu. Namun yang saya lihat di sini, yang nyata dan fakta tidak mengada-ada itu pemandangan yang indah. Dan ini tinggal bagaimana kita bisa membuat lokasi ini, atau pemerintah daerah ya bisa membuat lokasi ini semakin menarik untuk wisatawan sebenarnya. Karena di Sekar Langit ini tidak hanya pemandangan yang indah, air yang jelas, air terjun yang jernih, tapi juga memiliki kisah legenda yang sangat menarik tadi ya. Ini saya jadi berandai-andai ini. Jadi dulunya mungkin bidadari senang mandi di sini karena air terjun ini sangat tersembunyi ya, sangat tersembunyi, dan airnya benar-benar alami dari pegunungan Telomoyo. Nah, ini tuh anak-anak muda cocok nih yang punya pacar nih. Datang ke sini dengan penuh perjuangan naik ke bukit. Setelah naik, di atas terdapat pemandangan yang indah dan bisa mandi di sini. Ya, airnya sangat jernih. Dan juga satu hal lagi, bahwa hiasan pohon bambu di sekeliling air terjun ini sangat mengingatkan kita kepada
zaman-zaman kuno ya, bahwa pohon bambu yang sampai berlumut seperti itu. Kemudian di sana juga ada pohon-pohon tua yang lain, akar-akar dan bebatuan yang indah itu. Seolah-olah kita bisa membayangkan kembali ya cerita legenda itu, membayangkan cerita legenda itu. Joko Tarub, pemuda desa yang akhirnya bisa memperistri seorang bidadari. Jadi bisa kita bayangin ya, jadi memang ada cerita itu. Dan saya pernah nonton filmnya. Joko Tarub mengendap-endap, mengintip para bidadari dari kayangan mandi di sini. Kemudian Joko Tarub tersebut mencuri satu perangkat pakaian. Dan ternyata pakaian itu milik bidadari bernama Nawang Wulan itu. Kemudian Joko Tarub memperistri bidadari itu. Pemirsa, air terjun Sekar Langit ini adalah salah satu dari mata air suci yang berada di Jawa Tengah. 9 mata air suci, salah satunya adalah di Sekar Langit ini. Konon mitosnya, air ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan sebagai tempat pertapaan oleh orang-orang tertentu di tempat ini. Airnya terasa dingin, namun dinginnya tuh dingin yang enak. Karena apa? Karena di sini kan matahari langsung terkena tubuh nih. Jadi dingin-dingin kena sinar matahari, jadinya anget gitu kan. Dan kedalamannya tadi tidak begitu dalam. Coba saya akan lebih mendekat di air terjunnya ya. Bawah dulu. Mantap ini pemirsa, air terjun Sekar Langit. Pemirsa, di sebelah saya ini adalah batu reruntuhan Gunung Suropati Purba atau lebih dikenal
Gunung Telomoyo. Lereng Gunung Telomoyo adalah sebuah pemandangan yang indah. Salah satunya terdapat air terjun. Air terjun Sekar Langit yang punya kisah masa lalu, jejak tempo dulu, kisah legenda Sang Joko Tarub pemuda desa yang berhasil menikahi seorang bidadari Nawang Wulan. Fakta ada, nyata, dan tidak mengada-ada. Sekar Langit masih sangat terawat dan semoga akan terus lestari sebagai pemandangan alam yang indah. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon subscribe-nya, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.